Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk hadzal yaum? Ingat ya cara menjawabnya. Kaifa haluk hadzal yaum? Thayyib, bi khair, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Isti untuk materi bahasa Arab. Naftah hadhil dirasah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah, semoga kita semua dimudahkan dalam belajar dan menerima ilmu. Anak-anak semua, masih ingatkah kalian pelajaran pekan lalu? Ya, pekan lalu kita belajar membedakan isim mudzakkar dan isim muannas. Bagaimanakah ciri-ciri kata benda yang merupakan mudzakkar? Masih ingatkah kalian? Ya, hebat. Yang merupakan kata benda mudzakkar adalah kata yang tidak diakhiri dengan ta marbuthah. Jadi di akhir kata tidak ada huruf ta marbuthah. Sedangkan kata benda yang merupakan isim muannas adalah kata benda yang huruf terakhirnya ada ta marbuthah. Maka jenis perempuan atau muannas. Yang kedua, apabila itu nama anak laki-laki, maka dia adalah isim hebat, mudzakkar. Masih ingat ya? Dan kalau nama orang anak perempuan berarti termasuk isim muannas yang berjenis perempuan. Hari ini kita akan belajar pelajaran selanjutnya, yaitu ismul isyarah, kata tunjuk. Ismul isyarah atau kata tunjuk ini berfungsi menunjuk sesuatu, benda atau orang, baik yang ditunjuk posisinya dekat maupun jauh. Isim isyarah atau kata tunjuk ada dua. Yang pertama adalah kata tunjuk yang menunjukkan benda atau orang itu berada di dekat kita. Jadi apabila jaraknya dekat, kita akan menggunakan hadza atau hadhihi. Hadza dan hadhihi berarti ini. Kita nanti akan menggunakan salah satu dari kedua kata ini, hadza atau hadhihi. Kita sesuaikan berdasarkan bendanya. Apakah itu bendanya berjenis mudzakkar, laki-laki, atau muannas, perempuan. Kata tunjuk yang kedua adalah kata tunjuk untuk jarak jauh. Untuk jarak jauh yang menunjukkan bendanya itu berada jauh, maka kita menggunakan dzalika atau tilka. Dzalika dan tilka berarti itu. Sama seperti hadza dan hadhihi, dzalika dan tilka juga digunakan sesuai atau menyesuaikan dengan kata benda yang ditunjukkan itu, apakah mudzakkar atau muannas. Agar kalian lebih paham, kita langsung bagaimana cara penerapan dari kata tunjuk tersebut. Penerapan pada kalimat hadza dan hadhihi berarti ini, digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang dekat. Tilka dan dzalika berarti itu, digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang jauh. Pahami perbedaannya dulu ya. Bila dekat kita hadza atau hadhihi, bila jauh dzalika atau tilka. Kata hadza digunakan untuk menunjuk benda atau orang laki-laki. Contohnya, hadza hizamun. Hizamun mudzakkar, betul? Ketika mudzakkar atau laki-laki berarti kita akan menggunakan hadza. Artinya ini sabuk. Yang kedua, kata dzalika. Kata dzalika digunakan untuk menunjuk benda atau orang laki-laki. Contohnya, dzalika jawrabun. Itu kaos kaki. Perhatikan, jawrabun yang merupakan mudzakkar, maka kita menggunakan dzalika. Jawrabun pasangannya adalah dzalika.
apabila bendanya jauh. Kata hadhihi digunakan untuk menunjuk benda atau orang perempuan. Contohnya, hadhihi midhallatun. Ini payung. Perhatikan ada tak marbutoh di belakangnya, berarti menunjukkan kata benda tersebut adalah isim mu'annas. Mu'annas berarti menggunakan hadhihi untuk menunjukkan benda yang berada dekat. Sedangkan untuk benda yang jauh kita menggunakan kata tilka untuk menunjuk benda atau orang perempuan untuk yang berjarak jauh. Contohnya adalah tilka kubba'atun. Itu topi. Kubba'atun, topi merupakan isim mu'annas. Maka dia menggunakan tilka. Agar kalian semakin paham apa sih yang dimaksudkan dengan ismul isyarah dan bagaimana menerapkannya, kita coba latihan bersama. Perhatikan kata perintahnya. Berilah ismul isyarah atau kata tunjuk jarak dekat. Hadza au hadhihi. Hadza au hadhihi. Au artinya adalah atau. Jadi kalian pilih hadza atau hadhihi pada kalimat di bawah ini. Perhatikan kalimat yang pertama, jalabiyatun. Jalabiyatun, kita lihat akhir dari kata jalabiyatun. Apakah jalabiyatun diakhiri dengan tak marbutoh? Ya, hebat sekali. Kalau jalabiyatun diakhiri dengan huruf tak marbutoh, berarti dia adalah isim mu'annas. Kalau mu'annas pakai hadza atau hadhihi ya. Iya, hebat. Mudah kan? Berarti kita menggunakan hadhihi. Hadhihi jalabiyatun. Perhatikan kata yang kedua. Fatih. Fatih itu kira-kira apa ya? Nama orang bukan ya? Ya, Fatih ini adalah nama orang. Fatih nama orang laki-laki atau nama orang perempuan ya? Hebat. Fatih tentunya adalah nama orang laki-laki. Apabila nama orang tersebut adalah laki-laki, maka dia termasuk isim mudzakkar. Pintar. Kalau mudzakkar berarti kita menggunakan ya hadza. Mudah ya. Apabila mudzakkar kita akan menggunakan hadza. Bila mu'annas kita menggunakan hadhihi untuk jarak dekat. Latihan berikutnya, kalian perhatikan petunjuk pengerjaannya. Berilah ismul isyarah atau kata tunjuk jarak jauh. Tilka au zalika pada kalimat di bawah ini. Setelah kalian paham contoh soal yang tadi yaitu jarak dekat, tentunya jarak jauh ini kalian pasti lebih mudah mengerjakannya. Kita lihat kata yang pertama, hidzaun. Hidzaun, kita lihat hidzaun. Huruf terakhirnya adalah un. Un apakah termasuk tak marbutoh? Ya, tentu saja un bukan tak marbutoh. Maka dia adalah kata benda berjenis hebat sekali, Thoyib. Kata benda berjenis mudzakkar atau laki-laki. Kalau laki-laki berarti menggunakan dzalika au tilka. Iya, apabila laki-laki menggunakan dzalika. Mudah ya. Sekarang kata yang kedua, ada kata santi. Santi. Apa itu ya Santi? Iya, hebat. Santi adalah sebuah nama. Nama seorang perempuan atau laki-laki ya kalau Santi itu.
Ya, tentunya adalah nama perempuan. Apabila itu Santi adalah nama perempuan, maka termasuk isim mu'annas. Hebat. Kalau mu'annas, maka menggunakan iya, tilka. Mudah sekali bukan? Kalau benda atau nama orang itu laki-laki, maka menggunakan dzalika. Apabila benda atau nama orang itu berjenis perempuan atau mu'annas, maka menggunakan tilka. Ini untuk menunjukkan benda yang berada jauh. Artinya itu. Itu Santi. Dzalika hidaun. Itu hidaun. Masih ingat hidaun? Sepatu. Itu sepatu. Mudah sekali bukan? Semoga kalian paham dengan penjelasan yang Bu Isi sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Nakhtatim hadhil dirasah bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.